menarik sekret atau sumbatan di area jalan napas. Nah, bedanya kalau closed suction itu dilakukan hanya atau khusus pada pasien-pasien di ICU yang terpasang mana opa endotracheal tube atau sudah terpasang tindakan intubasi ya. Nah, closed suction ini tidak bisa digunakan pada pasien yang tidak menggunakan FET karena nanti prinsipnya dia akan langsung masuk ke paru atau ke jalan nafas. Kalau open suction kan hanya sebatas di area luar ya, di mulut ya atau hidung. Tapi kalau misalnya closed suction dia ke dalam. Nah, alatnya apa aja yang dibutuhkan? Di sini teman-teman pastinya sudah punya pasien yang sudah terpasang intubasi ya, sudah diintubasi, sudah ada PT. Terus di sini prinsipnya bersih ya, karena biasanya nanti closed suction ini sudah terpasang di tubuh pasien. Ya, terus ada handscoon bersih, cairan NaCl dan juga ada squid ya. Di sini saya pakai yang 10 ml di sini untuk membilas. Ya, jadi saya jelasin cara bilasnya seperti apa. Dan di sini ada alat closed suction. Nah, ini alat closed suction ya. Nah, bentuknya seperti ini. Dalamnya kayak selang suction ya, tapi dia ditutupi oleh plastik ya untuk menjaga dia tetap steril. Ya, dimana closed suction ini biasanya terpasang sekaligus ketika pasien dipasang ventilator atau dihubungkan dengan ventilator ya. Di sini biasanya kalau mau suction kita nggak mulai dari sini ya. Ini saya ceritain pasang alatnya dulu ya. Jadi pasang alatnya dia ada dua saluran ya, kayak three way kayak di infus ya. Yang satu kita hubungkan ke ETT-nya. Nah, di sini satu set alat closed suction ada penghubungnya juga untuk ventilator. Ya, jadi yang satu untuk ventilator kita pasang di sini. Nah, ini masuk atau dihubungkan dengan selang ventilator. Jadi ketika terpasang ETT, pasien sudah terpasang closed suction dan juga ventilator. Dan closed suction ini biasanya sudah terpasang di badan pasien kayak gini, nggak dilepas. Ya, kalau misalnya open suction kan biasanya disimpan dekat pasien ya. Tapi kalau closed suction dia ada di area tubuh pasien. Dia sudah terpasang seperti ini. Ya, paham sampai sini ya. Jadi kalau di ICU teman-teman ngelihat pasien dengan kondisi ini selang apa kok ada yang klewer-klewer di badan pasien gitu ya, ini closed suction untuk melakukan suction. Ya, jadi ketika melakukan closed suction atau melakukan tindakan suction pada pasien, kalian nggak perlu harus steril, cukup bersih. Oke, sekarang saya jelasin dari awal ya untuk melakukan tindakan closed suction. Misalnya ini pasien kondisinya udah seperti ini ya, sudah terpasang closed suction, ini udah ada ventilator dan lain-lain. Teknik pertama, yang ketika teman-teman melakukan closed suction, datang ke pasien yang pertama seperti biasa ya, walaupun pasien yang nggak sadar kita lakukan inform pasien. Pagi ibu atau bapak, selamat pagi kan udah tadi. Pagi ibu bapak, perkenalkan saya perawat Nurul ya pak. Hari ini kita closed suction dulu ya pak ya. Ini betul dengan bapak A misalnya ya. Kayak kalau misalnya udah kayak gitu, kita bilang kita melakukan tindakan closed suction, kita akan tarik cairan yang ada di area jalan nafas bapak ya biar nggak sesek. Ya, jadi ngobrol aja sama pasien. Ya, kalau sudah cuci tangan dan siapkan alat. Yang pertama harus disiapkan squid. Ya, squid kita isi dengan NaCl 10 sampai 20 tergantung squid yang teman-teman pegang dan tergantung nanti kita membilasnya harus banyak nggak nih sekretnya. Ya, kalau misalnya banyak ya berarti dibilasnya harus dengan NaCl yang lebih banyak ya. Oke, kita siapkan, terus kita masukkan ke bak instrumen. Nah, yang kedua sudah cuci tangan, kita siapkan juga sarung tangan. Nah, sebelum pakai kita cek dulu pasien ini kan terpasang ventilator nih. Nanti kalau di ventilator itu teman-teman akan lihat saturasi oksigen atau oksigenasi pasien. Dan sebelum pemasangan atau tindakan suction biasanya oksigenasi pasien kita masukkan atau maksimalkan ke 100% dulu saturasinya. Biasanya kalau pasien di stabil itu di 80 atau 85 ya, nggak sampai 100. Tapi karena kita melakukan tindakan closed suction atau misalnya penarikan sekret ya yang beresiko oksigennya ketarik, maka kita maksimalkan oksigenasi pasien dulu. Oke, jadi ventilatornya kita atur pindahin ke 100% saturasi oksigennya ya. Kalau sudah 100% sambil siapkan alat, kita juga menggunakan handscoon yang bersih. Oke, jadi nggak steril ya. Kenapa? Oh ya? Nggak usah narik lagi.
bisa. Jadi ya kalau Oh, ada dari tadi ya. Ganti aja nih deh. Nah, kalau sudah, kita siapkan mesin suction. Tapi kalau di review suctionnya udah ada ya, settingannya udah ada ya, jadi nggak perlu bawa-bawa mesin suction. Nah, sekarang saya tanya, masih ingat nggak tekanan suction untuk orang dewasa berapa tekanannya? Orang dewasa tekanannya kan tekanannya beda-beda ya, bayi, anak, dewasa, tekanan suction itu berbeda. Sekarang pasien kita dewasa, tekanan suctionnya berapa? Berapa? 100 sampai 120 ya. Sedangkan untuk anak berapa? 80 sampai 100. Untuk bayi 50 sampai 90. Ingat-ingat ya. Jadi kalau untuk dewasa standarnya dikasih tekanan 100 sampai 120. Nah, udah kayak gitu berarti kita setting nih si ventilatornya. Kalau ini kan nggak bisa disetting ya. Kalau misalnya di ICU dia bisa setting ya. Kita pakai setting yang 120 si daya isapnya ya. Udah disetting. Nah, di sini baru kita masukkan dulu bilasannya. Tunggu ya, tunggu Pak Anggi ya. Jadi nanti teman-teman membilasnya itu kan kalau open suction biasa, bilasnya itu kita siapin NaCl ya. Terus kita masukin selangnya ke NaCl buat ditarik tuh dibilas si selangnya. Kalau misalnya di closed suction, untuk pembilasannya kita menggunakan squid. Ya, jadi squidnya kita isi dengan NaCl 10 sampai 20 ml tergantung kebutuhan. Ya, kita sesuaikan. 10 sampai 20. Nah, tadi pemberian saturasi berapa lama, Bu? Jadi kalau pemberian saturasi kalau kita udah di 100%-in itu biasanya kita tunggu 20 sampai 30 detik. Jangan langsung disaksen ya. Kita naikin dulu saturasinya sambil kita bisa siapkan squid ya, diisi dulu NaCl dan lain-lain. Nah, sudah, kalau sudah diisi ini baru kita pasangkan di. Nah, teman-teman lihat di closed suction ini nanti teman-teman akan menemukan satu selang kecil seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk pembilasan. Masukin aja dulu sini. Ya, simpan kayak gini. Nah, terus di sini tadi suctionnya sudah kita nyalakan. Sambungkan ke closed suction. Ini dibuka. Ini. Ya, kalau sudah boleh dinyalakan. Nah, kalau misalnya suctionnya nyala, Bu, itu nanti nyedot. Selama ini nggak dipijit, dia nggak akan nyedot. Padahal Ini juga. ya. Jadi kalau teman-teman mau narik udara itu harus dipijit dulu, dia baru narik. Ya, tapi kalau misalnya nggak ditarik, dia nggak akan nyambung walaupun dia udah dinyalain ya alatnya. Nah, kalau udah kayak gini nggak langsung tarik, tapi teman-teman masukin selangnya ke area ETT-nya. Nah, Makanya close. ini biasanya ini karena pentemnya mandek jadi dia sisa segini ya, biasanya sampai full dimasukin. Nanti kalau sudah masuk, kita akan tarik dengan cara pijit ininya biar ketarik. Ya. Nariknya nggak boleh lebih dari 15 detik. Jadi harus cepat. Ya, jadi nggak boleh misalnya dari masukin nih misalnya ya. Saya nariknya lama nggak boleh ya, jadi harus cepat. Kenapa begini? Kalau lama oksigenasi pasien ketarik, bahaya, hipoksia pasiennya. Ya, jadi nggak boleh lama-lama karena ini suctionnya dia masuk ke jalan nafas, ke paru-paru. Kalau misalnya kita kelamaan di sana, oksigenasi bisa ketarik banyak. Ya. Nah, kalau misalnya mau 2 kali, itu jangan langsung diambil langsung masukin lagi, tunggu dulu 20 sampai 30 detik. Udah, baru kita masukin lagi. Jangan lupa ini dipijit. Jadi kalau pas masukin tadi jangan dipijit ini ya. Lepas, kalau mau ditarik baru kita. Kalau misalnya dirasa sudah cukup, diauskultasi, oh ternyata ronsinya sudah berkurang, baru kita bilas. Cara bilasnya nanti ini kita pijit, tapi jangan lupa ketika kita pijit ini, kita pijit ini juga.
Jadi nanti airnya akan ke tarik masuk ke selang. Dia nggak akan ke plastik ya, dia masuk ke dalam selang. Ya, kalau misalnya ternyata udah dibilas masih kotor, boleh diisi lagi, boleh. Misalnya kita isi lagi dengan NaCl, ya kita bilas lagi. Bilas, jangan lupa ketika mau bilas dipijit ini harus terbuka. Kalau ini nggak terbuka atau nggak dipijit sama teman-teman pijit, airnya akan masuk ke etep. Jadi sangat beresiko ya. Jadi harus diperhatikan ketika mau bilas, pastikan selang suctionnya terbuka biar air yang dimasukin nanti langsung ke tarik. Paham sampai di sini? Ya, jadi kalau untuk closed suction ini yang dibutuhkan adalah ketelitian teman-teman. Jangan sampai lupa. Pokoknya intinya gini, kalau ini tekan itu berarti narik. Tapi kalau dilepas dia nggak narik. Tekan, narik. Oke, paham sampai di sini ya? Oke, sekarang kita coba ya satu-satu ya. Yuk, enggak, siapa yang mau nyoba? Nah, ini kalau